Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa mulai kembali diskusi walaupun suasananya sudah injury time di bulan Ramadan ya. Jangan dikira memang kalau kita secara umum kita harus lebih fokus lagi meningkatkan ibadah kita, khususnya ritual agama itu berpuasa dan beribadah, apalagi ini di malam-malam Anjil yang biasanya dikenal dengan ada Lailatul Qadar. Tetapi kegiatan kita mungkin secara kasat mata bukan berarti ibadah, tetapi ketika ada adik belajar ini kita niati ibadah dalam suasana Ramadan, saya kira ini juga menilai tambah. Siapa tahu apa niat Anda ibadah ini menjadikan amalan yang diterima oleh Allah. Bukan banyaknya amalan yang kita terima, tetapi bagaimana ketulusan, keikhlasan ibadah kita yang kita jalani, sehingga ini bisa menjadikan catatan bagi kita, menjadi repot bagi kita untuk terhadap dalam suci Ramadan, yaitu kita menuntut ilmu, belajar tentang kehidupan yang khususnya di dalam pemerintahan terkait dengan pemerintah desa. Di minggu kemarin kita membahas tentang tipologi desa terkait dengan pemerintah desa, begitu juga sampai kepada pengertian daripada desa berdasarkan regulasi yang ada sesuai dengan sejarahnya. Ya. Tuh. Nah, di pertemuan yang keempat kalau nggak salah ini ya, kita akan bahas tentang penyelenggaraan pemerintah desa. Ini ada bukunya sebenarnya. Ya, ini bukunya kecil ini, tapi saya kira ini banyak sekali terkait dengan tata cara atau tata kelola pemerintahan desa yang ada. Tetapi berbicara tentang penyelenggaraan pemerintahan desa ini adalah menjadi pengetahuan yang penting bagi adik-adik, karena kalau kita ini dijadikan sebuah kajian, bisa juga penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan regulasi yang kita pelajari kemarin itu, bahwa pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa atau otonomi desa itu, kalau undang-undang lama itu pengakuan, kalau undang-undang yang baru, undang-undang nomor tahun 99 32 2004 itu sebagai pemberian. Nah, kita tahu bahwa sejarah daripada penyelenggaraan pemerintahan desa kita itu tidak lepas dari kebudayaan yang ada di negara kita, juga dipengaruhi oleh kolonialis Belanda maupun Jepang. Ya. Belanda punya model sendiri, Jepang punya model sendiri, dan di akhir-akhir menjelang kemerdekaan itu pemerintah Jepang membuat sebuah sistem pemerintahan desa, penyelenggaraan pemerintah desa yang mungkin tidak sama dengan kebudayaan yang ada di negeri kita. Artinya kita mengadopsi bagaimana penyelenggaraan pemerintah desa di negara kita. Nah, yang dimaksud penyelenggaraan pemerintah desa di sini adalah bagaimana pelaksanaan kegiatan urusan-urusan di dalam pemerintah desa. Ya. Nah, urusan-urusan penyelenggaraan pemerintah desa itu apa saja? Ya banyak sekali. Ya, kalau kita pahami bahwa pemerintah desa itu adalah ujung tombak dari penyelenggaraan pemerintah negara kesatuan kita. Sehingga mungkin ya harus disesuaikan dengan situasi yang ada. Nah, dalam penyelenggaraan pemerintah desa itu dilakukan oleh pemerintah desa, ada pemerintahan desa. Jadi tolong dipahami, kalau pemerintah desa berarti isinya adalah pemerintah desa. Siapa pemerintah desa itu? Kepala desa bersama perangkatnya. Kalau pemerintahan desa berarti harus ada badan permusyawaratan desa atau LMD, atau ada lembaga eksekutif, ada legislatifnya kalau di desa.
di sini kita berbicara tentang pemerintah desa atau pemerintah desa. Apa saja yang menjadi kewenangan daripada pemerintah desa itu? Yang pertama adalah urusan pemerintah yang sudah ada berdasarkan asal-usul desanya. Makanya di dalam pengertian pemerintah desa menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 79 itu harus tidak lepas dari asal-usul desa. Ada desa di negara itu ada yang misal berada di wilayah kehutanan, ada pesisir, ada daratan dan sebagainya. Maka itu mempunyai urusan-urusan menyesuaikan dengan kondisi warganya, kondisi lingkungannya atau wilayahnya. Yang kedua adalah urusan pemerintah yang menjadi kewenangan kabupaten kota yang diserahkan kepada pemerintah desa. Artinya ada penyelenggaraan pemerintah desa itu yang diberikan secara otonom, entah itu berupa desentralisasi atau medebewin dan sebagainya. Jadi ada tugas-tugas yang sebenarnya itu bukan urusan pemerintah desa tetapi diperbantukan. Contohnya apa? Ya pajak, kesehatan dan sebagainya. Itu biasanya ada bantuan. Ada tugas perbantuan, ada urusan-urusan lain yang menurut perundang-undangan ini diserahkan kepada kepala desa atau kepada desa. Jadi ada program-program khusus yang itu dilaksanakan desa. Misalnya program dari TNI ada TMMD, ABRI masuk desa. Nah, kalau sekarang kan istilahnya TMMD. Ada proyek program pemerintah pusat yang diselenggarakan oleh desa. Program PNPM, P2KP itu juga program pemerintah pusat untuk penanganan kemiskinan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa. Walaupun mungkin dasarnya ada, tetapi terkait dengan pendanaan dan sebagainya itu biasanya dana dari pusat, atau bisa juga dananya sharing dana, ada dana dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sehingga yang melaksanakan pemerintah desa. Nah, yang menjadi dasar hukum dari beberapa uraian urusan-urusan di atas, misalnya ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang merupakan tindak lanjut dari PP 72 Tahun 2005 tentang pemerintah desa. Ini menindaklanjuti dengan Perda kemudian kabupaten tentang desa. Kalau di Kabupaten Longsor itu terdapat 10 perda yang mengatur tentang pemerintah desa. Mungkin kalau sekarang sudah banyak sekali tentang perda-perda yang mengatur desa. Misalnya terkait dengan kekuatan desa, terkait dengan pembangunan infrastruktur desa, ini mana yang menjadi jalan poros desa, itu sudah ada ketetapannya. Nah, pemerintah telah menerbitkan pedoman untuk mengatur tentang penyelenggaraan pemerintah desa yang harus dipahami oleh stakeholder, terutama aparatur pemerintah desa. Wong saiki bupati ono retreat ya. Mungkin kepala desa juga nanti ke depannya kalau melihat pola pergerakan dari pemerintah pusat seperti itu, mungkin bisa juga pilkades itu kan serentak, jadi sebelum pelantikan ada pembinaan khusus sehingga bisa menyamakan visi dan visi misi pemerintah daerah atau bisa juga visi misi negara Indonesia. Kemudian di PP nomor 45 tahun 2007 tentang persyaratan dan tata cara pengangkatan sekdes. Nah, di 2007 ini pernah ada untuk menjadikan efektivitas penyelenggaraan pemerintah desa itu harus sesuai dengan aturan kepegawaian. Makanya diletakkan seorang ASN atau PNS yang bertugas di desa itu dan bekerjanya sesuai dengan aturan kepegawaian yang ada. Nah, kita tahu bahwa penyelenggara pemerintah desa itu kan semi formal, diarani ASN bukan, tapi dia adalah pejabat negara, walaupun levelnya di pemerintah desa. Tetapi aturan kepegawaiannya, status kepegawaiannya tidak sama dengan ASN di pemerintah di atasnya. Sehingga perlu kesadaran, perlu keteraturan, maka di tahun itu punya inisiasi untuk dikasih perangkat desa yang ASN. Jadi jam kerjanya adalah jam katakanlah jam 7 sampai jam 4
Artinya balai desa itu nggak kosong, nggak sepi. Kalau menganut pemerintah desa yang sesuai yang ada, bisa juga perangkat desa itu ngantori jam 10, Rek. Pulangnya jam 12. Atau mungkin berangkatnya jam 8, jam 11 sudah tidak ada. Bapak kok berarti nyalai jam kerja? Enggak, karena di desa terkadang di luar jam dinas, masyarakat juga butuh pelayanan publik terkait dengan pemerintah desa. Sehingga mungkin ini menjadi kebijakan atau bagi penyelenggara pemerintah desa untuk menyikapi itu. Oke. Kemudian terkait dengan BKN dan sebagainya, ini juga mengalami pasang surut. Nah, ini pada zamannya SBY, Hekdes ini kan. Tetapi ternyata ketika ini diterapkan menjadi konflik internal bagi penyelenggara pemerintah desa waktu itu. Sehingga ada kesenjangan antara perangkat desa yang PSN, ASN atau PNS dan non ASN. Jadi apa ya? Yang dari ASN pejabatnya, loh saya ini punya pimpinan 2. Siapa? Pimpinan saya pertama adalah kepala desa, yang kedua adalah Pak Camat. Jadi laporannya 2. Ketika itu sambate. Nah, sambate teman-teman yang perangkat yang non ASN atau perangkat biasa, kamu yang digaji negara, kamu yang pasti dapat pensiunan dan segalanya, akhirnya kecemburuan. Sehingga di era Jokowi ini ditarik lagi. Jadi pejabat-pejabat pemerintah desa yang ASN khususnya Sekdes ini ditarik ke kecamatan, ada yang ke Pem, karena untuk mengurangi gesekan atau konflik yang ada di pemerintah desa. Oke, kemudian ada Permendagri, ini tentang penegasan batas desa, ini banyak peraturan. Kemudian penghapusan dan perubahan status desa menjadi kelurahan, ini tahun 2006. Ada peningkatan desa yang awalnya desa sekarang jadi kelurahan, kayak di Mojosari itu ada 5 desa menjadi kelurahan. Ya, Wonokusumo, Mojosari, ya, Sawang, Kauman. Banyak regulasi, diantara juga ada Permendagri nomor 30 2006 tentang cara penyerahan urusan perintah kabupaten dan desa. Ini juga diatur. Jadi tidak bisa serta-merta desa itu juga menerima, juga bisa menolak dan sebagainya. Ini diatur dalam regulasi itu. Nah, ini peraturan bisa Anda carilah tentang apa saja, ini pasti ada. Tapi yang terakhir-terakhir ini mungkin terkait dengan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014, ada Undang-Undang nomor 20 tahun 2023, ini juga baru. Ini mungkin mengadopsi dari Undang-Undang lama itu. Nah, selanjutnya adalah dalam penyelenggaraan pemerintah desa ada beberapa hal-hal yang menjadi prioritas penanganan penyelenggaraan pemerintah desa. Yang pertama adalah terkait dengan rekrutmen, ya, penyelenggara pemerintah desa, mulai dari kepala desa sampai perangkat desa. Nah, misalnya contoh pemilihan kepala desa, ini sesuai Undang-Undang nomor 32 tahun 2004, masa kerja kepala desa itu 6 tahun, hanya 2 kali masa kali jabatan, termasuk menjabat mendasar sebagai undang-undang yang lama. Nah, ini kan menjadi polemik, ya, tentang masa jabatan pemerintah kepala desa ini. Bahkan yang di terakhir kemarin itu bahwa kepala desa ada perpanjangan 2 tahun. Ada isu yang itu sudah diputuskan oleh pemerintah, kemudian di pra-peradilankan ke Mahkamah Konstitusi, judicial review, ternyata yang cabut. Tetapi ini mereka lurah sudah menjabat 2 tahun. Nah, ini juga menjadi polemik di pemerintah desa terkait dengan masa jabatan kepala desa. Kemudian yang kedua, misalnya pengangkatan sekretaris desa menjadi PNS, ini juga menjadi diskusi seperti yang saya sampaikan tadi. Alasan kenapa di pemerintah desa itu ditempati atau dikasih seorang perangkat yang ASN.
Nah, pengangkatan perangkat desa khususnya di sekdes sekretariat desa itu ada dulu itu pernah dengan cara pemilihan seperti kepala desa. Ada yang melalui ujian tes. Bahkan yang sekarang itu yang uji adalah dari akademis perguruan tinggi. Jadi adik-adik mungkin kalau ada peluang di desa, rekrutmen perangkat desa, ada ujian tes yang diujikan oleh perguruan tinggi. Kalau di Jawa Timur biasanya yang uji dari UNESA. Kalau dulu ujian tes itu soalnya yang buat pemerintah kabupaten, tetapi karena banyak tukar jual beli soal dan sebagainya, akhirnya diambil oleh pemerintah pusat, atasnya diambil yang netral. Dari beberapa rekrutmen itu memang ada beberapa dinamika, terutama yaitu terkait dengan penguatan pemerintah desa. Penguatan pemerintah desa dalam rangka Undang-Undang Nomor 32 dan 32 tahun 2005, maka Sekdes itu mempunyai kewenangan kepada pemerintah desa, yaitu analisis kemampuan desa dalam melaksanakan keuangan, ya, hasil efektivitas penyelenggaraan dan sebagainya. Jadi Sekdes itu seperti ibu rumah tangga, kepala administrasi. Jadi koyo coro negoro itu kepala desa itu kepala negara. Sekdes koyo kepala pemerintahan. Itu kalau kita bahasa secara garis besar, tetapi memang kenyataan seperti itu. Jadi Sekdes itu harus punya kewenangan menganalisis kemampuan desa, mengkoordinasi perencanaan desa dan sebagainya. Lurah tinggal kedok saja. Penataan keuangan ini juga menjadi stakeholder memanggil kebijakan. Tata cara pengelolaan, pelaporan, pertanggungjawaban, pendistribusian keuangan ini rancangan APBD semua dilakukan, dikoordinasi oleh Sekdes sebagai kepala desa. Manajemen desa, jam pelayanan kantor dan sebagainya, administrasi kepegawaian desa itu juga Sekdes. Ada mengubah fungsi BPD, koordinasi administrasi. Koordinasi administrasi itu artinya pemerintah desa dengan BPD, Badan Perwakilan atau Badan Permusyawaratan Desa. Sehingga kemudian yang terakhir ada terkait dengan Musrenbang, Musyawarah Rencana Pembangunan Desa. Nah, ini berbicara tentang kebutuhan strategis desa itu apa. Kemudian ada mekanisme dari penyusunan itu, bagaimana perumusan program, bagaimana pembinaannya dan sebagainya. Ini adalah salah satu penguatan pemerintah desa melalui Sekdes itu. Kemudian kita berbicara tentang urusan tentang penghasilan kepala desa dan perangkat desa. Ini juga menjadi urusan pemerintah desa. Penting, karena apa? Terkait dengan penganggaran yang ada di desa. Terkait dengan upah gajinya perangkat desa itu diambil dari mana? Kalau dulu itu murni dari desa yang berupa tanah bengkok, bisa juga ganjaran, bisa juga yang itu. Sehingga gajinya tidak terima secara uang utuh, tidak, tetapi dia mendapat gajian berupa bengkok atau ganjaran berupa. Tetapi di dalam undang-undang pasal 2007 peraturan pemerintah 72 tahun 2005 ditentukan bahwa kepala desa dan perangkat desa itu mendapatkan tunjangan minimal setara dengan UMR atau setara, walaupun itu kalau di undang-undang kepegawaian saya kira masuk. Kemudian pengelolaan tanah kas desa ini sesuai dengan pasal Permendagri nomor 2007, yang menjadi kekayaan pemerintah desa itu macam-macam. Ya. Jadi ada PKD, tanah kas desa itu berupa untuk bengkok, untuk kesejahteraan masyarakat, untuk ketahanan pangan dan sebagainya. Bahkan desa itu ada yang namanya tanah penceklikan, tanah hansip, tanah PKK, tanah Karang Taruna, itu ada sendiri.
Jadi ada tanah atau sawah yang digunakan sebagai operasional Karang Taruna, operasional PKK, operasional Hansip, ada juga operasional dusun, pemerintah dusun, RT, tanah kas dusun, tanah kas desa. Dan status tanah inilah yang juga menjadi catatan atau mungkin keunikan ya, penyelenggaraan pemerintah desa. Mestinya kalau negara ya tanah kas negara. Nah, setiap desa saya kira punya perbedaan. Ono sing desane iki jek jangkep rek. Ono tanpa penceklikan. Artinya apa? Desa itu menyediakan sebuah lahan pertanian atau apa yang hasilnya digunakan ketika masa ekonomi sulit bagi masyarakat. Lah, ekonomi masyarakat sulit itu ketika kapan? Ya, ketika musim kemarau atau musim belum panen gitu loh. Nah, paceklik. Nah, paceklik itu baru tanah kas yang itu bisa didistribusikan untuk meringankan beban masyarakat. Tuh, misalnya ada. Nah, kemudian terkait dengan sumber pendapatan desa, di samping sumber-sumber pendapatan desa asli desa juga ada kekayaan desa, maka diberikan minimal 10% dari perimbangan pusat ya. Jadi dari DAU, dana alokasi umum, ini juga 10%, dari pajak retribusi daerah juga 10%. Jadi kalau misalnya masyarakat itu pajak PBB-nya hampir katakanlah 100 juta, berarti yang kembali lagi ke desa adalah 10%-nya, berarti 10 juta. Tuh. Kemudian hak-hak aparatur desa, bahwa kepala desa dan perangkat desa itu berhak memperoleh penghasilan tetap setiap bulannya sesuai dengan kemampuan keuangan yang berdasarkan minimal sama atau setara dengan UMK daerah tersebut. Jadi kepala desa itu dan perangkat desa itu berhak menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan desa. Nah, nek desa ini sugih rek. Misalnya di desa mana kemarin saya melihat ada sebuah desa yang ada di Yogyakarta, Kulon Progo apa. Jadi awal-awal itu desa nggak bisa, tapi karena di situ punya inovasi BUMDes wisata desa, sehingga pendapatan asli desa itu hampir miliaran, Rek. Sehingga di hari raya ini setiap warga desa itu mendapatkan SHU, mendapatkan bagi hasil 300.000 beberapa. Semua penduduk. Tapi anak-anak, bapak-bapak tidak per kakak, tidak per keluarga, tetapi per orang. Lho bayangno keren ya. Besok lho nek riyo yang ini iso ngeduni kabeh. Minimal 200 lah, pendapatannya miliaran ya. Tuh. Ada kemarin desa yang seperti itu. Mungkin ada adik nanti kalau kembali desa, ya apa caranya desa itu pendapatan bisa lebih. Kalau lu dikelola dengan benar, pasti bisa. Ini ada sebuah desa yang setiap tahun bisa memberikan SHU bagi hasil per warga 300.000. Nah, nek penduduk 3.000 pirang miliar itu bisa. Tapi kalau pengalaman saya tidak bisa mungkin membagi itu, tetapi saya bisa mengembangkan koperasi desa. Nanti memberikan pinjaman lunak yang uangnya itu ketika berkembang kembali lagi kepada warga. Dulu saya pernah itu pertama pinjaman itu hanyalah 1.700.000 per kelompok per RT. Tapi seiring berjalan waktu 3 tahun, 2 tahun, setahun, 3 tahun sampai 4 tahun, sekarang per RT sudah mendapatkan hampir 10 juta per RT. Awalnya padahal 1.700.000. Jadi sekarang itu per kelompok, per KSM, kelompok swadaya masyarakat itu sudah mencapai 10 juta, 5 juta. 5 juta sampai 10 juta. Jadi yang awalnya bisa minjam itu 1.700.000, karena uang ini berkembang
dari masyarakat juga kembali kepada masyarakat. Saya ambek saya kasusnya Pertamina, ya. Uangnya mengumpul berkembang dari masyarakat, tapi tidak kembali kepada masyarakat, tapi pada konglomerat yang ada, pengusaha yang ada. Tetapi ketika pengalaman saya di desa tidak seperti itu. Jadi modal awal saya itu dulu 78 juta. Kemudian di akhir masa jabatan saya itu sudah mencapai 200 juta. Loh, sudah mulai kenaikan hampir 110%. Kemudian berikutnya, BPD juga berhak mendapatkan operasional kegiatan sesuai dengan kemampuan desa. Artinya BPD juga mendapat dana operasional yang bukan swadaya masyarakat. Pengalaman saya BPD dulu dana operasionalnya menurut para pemerintah desa. Jadi rapat dulu itu honornya rapat, transportasi rapat itu 3.500. Sampai nek rapat di sangoni 3.500 gitu apa ya. Nah, zaman saya 2000 berapa ya? 2009, 2002, 2001 itu 2.500 rek. Sego goreng waktu itu regane mek 2.000 bisa 500. Jadi harapannya honornya itu ya kena gaji sego goreng gitu biasa. Desine sen per liter. Waktu itu. Kemudian terkait dengan kewajiban pemerintah desa itu juga ada yang menyusun perencanaan pembangunan desa atau yang kita kenal dengan RPJM, rencana pembangunan jangka menengah desa, atau menyusun administrasi keuangan desa atau RAPBDes. Ini adalah salah satu kewajiban. Jadi desa itu juga bukan berarti sakar PDW, tapi harus ditata karena struktur pemerintahan formal. Harus ada regulasi, harus ada ketetapan yang menjadikan dasar penyelenggaraan pemerintah desa. Jadi desa gak oleh sakar PDW, nencek sakar PDW ya duit pribadi melian, bukan uang dari desa itu. Kemudian berikutnya adalah permasalahan-permasalahan yang sering muncul di dalam penyelenggaraan pemerintah desa itu adalah pertama, kurangnya pemahaman tentang ketentuan peraturan pengaturan desa dan aparatur desa. Wong desa itu biasanya nek dikonan ya numpak angel rek. Kalau harus biasa ikono sampai naik. Pengolahan tanah kas desa yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Ono sing ada desa itu tanah kasnya disewakno rek. Karena butuhannya gede disewakno melebihi masa jabatan. Periodisasi anggaran itu katakanlah 1 tahun sekali, kok disewakno sampai 5 tahun loh lah. Lah tahun kedua ketiga melok sopo. Dari mana anggarannya? Nah, ini harus ada pengaturan. Nah, ini biasanya menjadi persoalan. Pernah di daerah Puri itu tanah kas desa dijual sampai 10 tahun. Akhirnya operasional selama tahun 2 ketiga enggak ada. Terjadinya overlapping maupun kontradiktif antara ketentuan yang satu dengan ketentuan yang lain bisa juga terjadi. Jadi kebiasaan desa juga ada peraturan tentang yang baru, sehingga pemerintah desa untuk menentukan arah kebijakan pembangunan yang ada di desa terkadang itu bertentangan dengan pemerintah pusat yang memberi anggaran. Terkadang pemerintah daerah atau kabupaten memberikan anggaran itu ada pos anggarannya sudah ditentukan. Artinya apa? Kegiatan itu tidak sesuai dengan hajat dan kepentingan masyarakat desa tersebut, sehingga itu menjadi persoalan. Kemudian ada ketentuan lain yang tidak dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen. Nah, nek desa kok konsekuen sesuai aturan yang ada, ya geger. Contohnya apa? Misalnya pemberian sembako pada warga miskin misalnya. Itu menurut ketentuan bahwa setiap warga miskin itu mendapatkan paket sembako itu
kilogram. Tetapi di desa jarang menerapkan itu dengan pasti sesuai dengan ketentuan undang-undang yang ada. Tetapi dia melihat pada efisiensi efektivitas. Iya nek 20 kilo penerimane 100 tok. Nah wong penerimane wong 200 jatahe mek 100. Lho ya apa? Akhirnya kalau itu diberikan hanya sesuai ketentuan yang ada 100 orang, lah yang 100 orang ini akan demo rek, protes, menjadi ketidakstabilan pemerintah. Akhirnya jalan tengahnya apa? Wis paruan. Jadi yang seharusnya menerima 20 kilo menerima 10 kilo, tetapi kebutuhan bisa tercover semua masyarakat penerima itu. Nah, ini biasanya yang terjadi di desa. Biasanya ketentuan yang dilaksanakan kadang konsisten, kadang tidak, menyesuaikan dengan konsekuensinya. Itu yang mungkin barangkali sering terjadi di desa. Mungkin ada adik ketika nanti menyusun profil desa atau KKM di desa akan tahu. Sering-seringlah jagongan diskusi sama desa. Jadi nek ada waktu longgar coba ketemu Pak Kepala Dusun, wawancara, tugas nopo Pak. Nah, itu nanti ada masukan. Kalau sampai hanya pulang diam ya kalau apa sampe. Syukur-syukur nek perangkat desa niku bolos sampean. Pak D iki ya nopo desa niku pripun nenten masalah nopo sama. Oh saiki ngene.